Pemirsa, pihak-pihak yang terlibat penyelenggaraan pertandingan saling lempar tanggung jawab setelah tragedi Kanjuruhan. Menurut Mahfud MD, sebagai bentuk kekacauan yang membahayakan. Pihak-pihak yang terlibat penyelenggaraan Liga 1 termasuk laga Arema kontra Persebaya yang berujung tragedi Kanjuruhan telah diinterogasi tim gabungan independen pencari fakta pimpinan Mahfud MD. Kepada TGIPF, PSSI menyatakan tidak bertanggung jawab soal keamanan penyelenggaraan pertandingan. PSSI mempunyai regulasi yang menyatakan tak bertanggung jawab jika terjadi insiden dalam laga. Polres dan Polda aja, tim. Ada Polres dan Polda. Ada. Iya, kalau nggak ada polisi rekomendasi nggak mungkin terlaksanakan. Rekomendasi masyarakat PSSI, waktu itu PSSI menyampaikan LIB dengan LIB. Pandangannya PSSI tetap koordinasi sehingga ditambah pengamanan. Dari 700, 800 jadi 2000 lebih pengamanan. Ya. Sedangkan menurut Mahfud MD, selain PSSI, operator liga, panitia pelaksana hingga pemegang hak siar juga saling menghindar dari masalah. Yaitu yang kita rasakan sekarang ada saling lempar tanggung jawab. Kata PSSI bilangnya sudah ke LIB, LIB sudah ke Pansel, kemudian Pansel juga macam-macam lah, broadcast juga sama, saling lempar. Nah, semua berlindung di aturan formal masing-masing. Ya, aturan formal masing-masing ya bisa kita dengarkan. Tapi ada dua hal, aturan formal itu sendiri terasa tidak sesuai dengan aturan substansial. Ya. Kebenaran substansialnya tuh harus diungkap oleh TGIPF. Kalau kebenaran formalnya sudahlah, masing-masing punya pasal, masing-masing punya kontrak. Tapi keadilan substantifnya dan kebenaran substansialnya itulah yang akan digali oleh TGIPF dan itu yang akan disampaikan kepada Presiden. Sehingga kita nanti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang baik dan bagus bagi dunia persepak bolaan Indonesia. Sebelumnya soal keamanan dan keselamatan di Kanjuruhan menjadi sorotan. PSSI, PT LIB serta panitia pelaksana dimintai pertanggungjawaban oleh publik atas tragedi Kanjuruhan. Sementara perubahan jam pertandingan menjadi malam dituding sebagai salah satu faktor terjadinya insiden. Belum jelas siapa yang meminta laga digelar pada malam hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekan berlalu usai pecahnya tragedi Kanjuruhan. Satu persatu pihak yang diduga bertanggung jawab mulai angkat suara. Namun publik justru dibuat bingung dengan aksi saling lempar tanggung jawab yang mengekor usai kepolisian menetapkan 6 tersangka. Lantas siapakah yang harus bertanggung jawab atas tragedi mematikan di Tanah Malang? Dan temuan apa yang berhasil didapat Komnas HAM dan TGIPF? Telah bergabung bersama kami Komisioner Komnas HAM Bapak BK Ulung Hapsara. Selamat sore Pak BK. Selamat sore Mbak April. Baik. Salam sehat. Salam sehat juga Pak BK. Kita masih menunggu bergabungnya anggota TGIPF, Mas Akmal Marhali, yang sudah memberikan informasi sebelumnya. Baik, kami juga sudah berupaya menghubungi perwakilan dari PSSI juga PT Liga Indonesia Baru, namun hingga saat ini belum ada yang memberikan respon. Baik, saya langsung saja ke Pak BK. Baik, Pak BK terkait update terbaru yang mana TGIPF sudah melakukan pemeriksaan dengan PSSI begitu dan juga LIB. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, tentu saja TGIPF ini kan bekerja sesuai mandat dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah begitu, Presiden. Dan tentu saja mereka punya metode kerja sendiri termasuk bagaimana mencari keterangan dari pihak-pihak begitu. Sementara Komnas HAM juga berdasarkan mandat yang diberikan oleh undang-undang, kami mengirimkan tim pemantauan dan penyelidikan untuk tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan ini. Dan tentu saja kami menghormati apa yang dikerjakan oleh TGIPF dan harapannya tentu saja bisa saling melengkapi, bisa saling menguatkan sehingga tragedi kemanusiaan Kanjuruhan ini bisa terungkap tuntas dan kemudian siapapun pelakunya yang bertanggung jawab itu
bisa kemudian mempertanggungjawabkan sesuai dengan mandat dan kewenangannya masing-masing. Kalau temuan dari Komnas HAM sendiri seperti apa Pak BK? Ya, memang ada beberapa temuan, Mbak, terkait misalnya dengan soal ada prakondisi dan rencana pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kondisi di stadion 14 sampai 20 menit setelah peluit panjang dibunyikan, suasananya itu situasinya masih kondusif, gitu. Pemain Arema minta maaf kepada seluruh Aremania yang ada di stadion, kemudian juga sebelum menuju ke ruang ganti, memang ada beberapa supporter atau Aremania yang menghampiri pemain dan memeluk untuk menguatkan, memberi semangat. Terus temuan awal yang ketiga, seluruh pintu tribun itu terbuka, hanya memang yang terbuka ini pintu kecilnya, begitu. Termasuk juga pintu tribun 10, 11, 12, 13 dan 14 gitu. Komnas HAM mengetahui tidak alasan kenapa pintu ini tidak terbuka dengan lebar? Ya, jadi memang itu katanya SOP-nya begitu, SOP-nya. Jadi memang kan seluruh pintu tribun itu sliding door. Tetapi yang dibuka itu yang bagian kecilnya begitu. Itu dimensinya itu lebarnya 75 cm, terus kemudian tingginya 180. Dan yang terbuka ini 2, jadi kalau di total itu sekitar 150 cm begitu lebarnya. Dan itu hanya cukup untuk 2 orang begitu. Baik, ada lagi selain itu Pak BK? Ya, terus kemudian memang ada gas air mata yang ditembakkan pertama kali itu pada pukul 22.08.59 begitu. Jadi setelah pertandingan selesai dan kemudian polisi merasa bahwa ada ancaman dan pada saat itulah kemudian gas air mata ditembakkan pertama kali pada pukul 22.08.59. Terus kemudian juga temuan awal yang lain, Kapolres memang sempat meminta perubahan jadwal dari pukul 20 ke 15.30 dengan alasan keamanan. Tetapi kemudian ini ditolak oleh PT LIB begitu, terus kemudian sehingga akhirnya Kapolres ini tetap mengizinkan alasannya apa Pak BK bisa mengalah Kapolres? Ya, diketahui tidak? Ya akhirnya kemudian setelah nimbang-timbang ya akhirnya mengizinkan begitu. Baik. Itu di situ. Baik, terkait video CCTV yang katanya menjadi kunci, apakah Komnas HAM juga bisa menjangkaunya dan seperti apa sebenarnya? Ya, kami saat ini sedang menganalisa lebih dalam begitu ya terkait dengan video eksklusif yang ada begitu, video eksklusif yang ada, tapi kami memastikan bahwa video itu terkait dengan kejadian di pintu 13 begitu. Pintu 13 dari kemudian ada tembakan gas air mata di sebelah pintu sampai kemudian para penonton itu berdesakan di pintu 13 yang akhirnya kemudian kita mengetahui banyak sekali korban di pintu 13 dan pemilik dari video tersebut juga meninggal. Jadi kami mendapatkan video yang di mana pemiliknya itu meninggal gitu. Baik, dari CCTV yang didapatkan dan juga video-video dari masyarakat atau video awam begitu, apakah Komnas HAM bisa memetakan seperti apa penyebabnya atau kronologinya? Ya, tentu saja pemicu utamanya adalah tembakan gas air mata. Ini confirm ya, jadi itu pemicu utamanya, bukan yang lain begitu. Ini menimbulkan kepanikan, apalagi gas air mata itu ditembakkan ke arah tribun begitu, di mana sebenarnya tidak ada gerakan massa begitu, yang karena kan yang lebih banyak kan supporternya justru ada di lapangan, tapi tembakan gas air matanya itu ditembakkan ke tribun. Itu penyebab utamanya begitu. Baik, juga diselidiki juga dari Komnas HAM, apakah memang betul gas air mata ini yang dikatakan kadaluarsa tidak berbahaya? Nah, ini kan terkait dengan gas air mata, kami saat ini sedang menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan bahwa gas
gas air mata yang kedaluarsa itu tidak berbahaya begitu. Itu kami masih menunggu apakah berbahaya atau tidak kandungannya setelah berubah dari setelah kedaluarsa itu berubah seperti apa, dan ini yang sedang kami tunggu hasil uji labnya. Baik, Pak BK, dalam kasus ini sebenarnya Komnas HAM membela atau menyelidiki pihak mana saja sih? Ya, jadi kami kan sudah ketemu dengan pemain Arema, terus kemudian manajemen Arema, Panpel, security officer, man steward, terus kemudian dari Polres, dari Brimob, dari Sipur, dan besok rencananya kami akan meminta keterangan dari PSSI, lead dan juga broadcaster, gitu, supaya tahu semua sudutnya, semua keterangannya, termasuk juga kami mengundang ahli hukum olahraga, begitu, untuk meminta kejelasan seperti apa sih posisi misalnya aturan FIFA, aturan PSSI, terus kemudian juga kaitannya dengan aturan-aturan yang dimiliki oleh kepolisian, sampai sejauh mana itu bisa digunakan. Nah, ini kami akan meminta keterangan, sehingga setelah itu kami akan nyusun analisa-analisa dan kesimpulan serta rekomendasi. Soal hasil penyelidikan Komnas HAM, apakah akan berencana untuk bersinergi dengan TGIPF? Oh ya, tentu saja begini. Kami semalam bahkan sempat diskusi dengan teman-teman TGIPF untuk memberikan update seperti apa dan analisa ke depan, serta langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Komnas. Begitu. Harapannya tentu saja ini kan tujuannya sama. Yang pertama adalah soal bagaimana keadilan bagi korban, teman-teman supporter, terus kemudian yang bertanggung jawab itu juga harus diberi sanksi atau dihukum sesuai dengan mandat dan perbuatannya, setimpal begitu. Terus ada langkah-langkah perbaikan ke depan, begitu. Ada langkah-langkah perbaikan khususnya untuk dunia persepak bolaan Indonesia, begitu. Serta bagaimana mencegah hal yang serupa ini tidak terjadi lagi. Begitu kira-kira. Pak BK sudah melakukan penyelidikan kronologi dari pada kejadian ini dari pihak kepolisian, juga sudah Anda analisa sampai dengan menunggu hasil uji lab terkait gas air mata begitu ya. Apakah juga menyelidiki terkait LIB dan juga pihak broadcaster? Oh ya, kami besok minta keterangan dari LIB dan broadcaster begitu. Karena begini, penanggung jawab tertinggi dunia persepak bolaan di Indonesia ini kan PSSI. Terus kemudian ada kompetisi, itu ranahnya PT LIB, dan kemudian ada juga broadcaster yang memang rutin menyiarkan siaran langsung pertandingan sepak bola begitu. Dan ini kami akan dalami soal peran-perannya, terus juga bagaimana kemudian kerjasama yang ada selama ini, standar prosedurnya bagaimana, aturan-aturan yang dipakai seperti apa, apakah kemudian menghitung soal keamanan atau tidak, terus kemudian bagaimana juga langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk bisa meminimalisir resiko. Saya kira ini yang kami akan dalami dari PT LIB dan juga broadcasting. Baik, kita tunggu Pak BK bagaimana hasil pengusutan dari Komnas HAM terkait tragedi Kanjuruhan ini. Terima kasih Pak BK Wulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat sore. Selamat sore. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News Now.